Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan materi mengenai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang meliputi 1. Huruf kapital atau huruf besar, 2. Huruf miring, dan 3. Tanda baca. Materi pertama, pengertian huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Contoh di awal kalimat, dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Contoh sebagai huruf pertama nama diri, Abdul Rahman, Desi Triani, Nur Alia Hadi. Materi yang kedua yaitu pengertian huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku atau majalah. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan huruf, bagian kata, dan bahasa asing. Contoh dalam nama buku atau majalah: Harian Satria, majalah Tempo. Contoh dalam penegasan huruf dan bagian kata: mereka tidak hanya mencuri, tetapi menjarah dagangan. Bab ini tidak mengenai penulisan huruf kapital. Contoh dalam bahasa asing: tentu kita sering mendengar semboyan Tutwuri Handayani. Saya membeli setelkuk di toko itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pemakaian tanda baca. Langsung aja, yang pertama itu kita langsung ke pengertian tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, ayahku tinggal di Solo. Kenapa ya? Kok cuman ayahku tinggal di Solo? Karena dia tidak ada kalimat tambahan, makanya langsung diakhiri dengan tanda titik. Begitu dengan contoh yang kedua, biarlah mereka duduk di sana. Contoh yang ketiganya, marilah kita mengheningkan cipta. Pengertian tanda koma. Tanda koma dipakai guna menghindari salah baca pada belakang keterangan yang terdapat di awal kalimat dan digunakan antara nama orang serta gelar akademik yang mengikutinya. Contoh dalam kalimat, guna mengetahui perkembangan terkininya, kita harus jeli mengamati dari segala lini. Contoh dalam nama gelar, Nur Abdul Triani, S.PD. Yang E, pengertian tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam akan larut, pekerjaan belum selesai juga. Oke, selanjutnya, pengertian tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan serta dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Contoh dipakai pada akhir suatu pernyataan. Mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Contoh dipakai sesudah kata atau ungkapan. Ketua, Abdul Rahman. Sekretaris, Nur Alia Hadi. Bendahara, Desi Triani. Pengertian tanda hubung. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, berevolusi. Anak-anak kelaparan di pinggir jalan. Yang H, yaitu pengertian tanda pisah. Tanda pisah dipakai sebagai pemisah keterangan penjelas atau oposisi. Contoh, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Oke, selanjutnya pengertian tanda elipsis. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan, akan diteliti lebih lanjut.
Contoh yang kedua, pertumbuhan penduduk mendorong perekonomian. Titik, titik. Pengertian tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. Contoh dalam akhir kalimat tanya, kapan ia berangkat? Di manakah rumahnya? Contoh dipakai dalam tanda kurung. Ia dilahirkan pada tahun 1983. Tanda tanya. Uangnya sebanyak 10 juta rupiah. Tanda tanya. Hilang. Pengertian tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan tambahan dan mengapit huruf atau kata yang kehadirannya dalam teks dapat dihindarkan. Contoh dalam keterangan tambahan, dia membuat SIM, surat izin mengemudi. Contoh dalam mengapit huruf atau kata, Pak Abdul berasal dari kota Cirebon. Pengertian tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan, serta dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh sebagai koreksi, Sang Sapurba mendengar bunyi gemersik. Contoh terdapat dalam tanda kurung. Persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Yang M, yaitu pengertian tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah serta mengapit judul syair, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh dalam pembicaraan atau naskah. Saya belum siap, kata Mira. Tunggu sebentar. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Contoh dalam judul syair atau karangan. Bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Sejak berdiri aku terdapat pada halaman 5 buku itu. Yang N, pengertian tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain, dan dipakai juga untuk mengapit makna penjelasan atau pengertian kata serta ungkapan. Contoh dipakai dalam petikan lain. Ku dengan kakakku bertanya, Ibu, masak apa hari ini? Ujarku. Contoh dipakai dalam penjelasan kata atau ungkapan. Akses, jalan masuk. Oke, selanjutnya pengertian tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor, surat, dan nomor pada alamat serta penandaan masa suatu tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, dikirimkan lewat darat garis miring laut. Kok garis miring laut? Kenapa ya? Karena di sini dibacanya garis miring itu bisa dibaca atau. Contoh, dikirimkan lewat darat atau laut. Contoh yang kedua, tahun akademik 2020 garis miring 2021. Bisa dibaca tahun akademik 2020 sampai 2021. Jadi garis miring itu banyak arti, bisa atau, bisa sampai. Contoh yang ketiga, harganya 25.000 per lembar. Oke, selanjutnya pengertian tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof adalah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet Latin atau alfabet tertentu lainnya, serta dipakai untuk menunjukkan menghilangkan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia kan kusurati. Kan, di sini kan itu adalah akan. Jadi bisa dibaca dia akan kusurati.
Contoh yang kedua, mereka sudah datang kan? Kan di sini berarti adalah bukan. Bisa dibaca mereka sudah datang bukan? Contoh yang ketiga, malamlah tiba. Lah di sini adalah telah. Jadi dibaca malam telah tiba. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada kesalah tolong dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.